لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah melewati 10 pertama dari bulan Ramadan. Kita sudah masuk hari kedua dari 10 kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita hingga akhir Ramadan, amin. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi madrasah yang menempah lahirnya pemimpin-pemimpin yang didambakan oleh umat. Dahulu orang yang mau jadi pemimpin itu ibadahnya luar biasa, sholatnya terjaga, sholat wajib, sunnatnya terpelihara, bahkan rahasia kekuatan mereka dalam memimpin di antaranya terletak pada sholat malam mereka. Bapak Ibu, Umar ibn Khattab setelah diangkat menjadi khalifah, di malam hari hampir tak bisa tidur. Kenapa? Karena malam hari dia gunakan untuk sholat malam, bermunajat kepada Allah, dan menghitung-hitung apa yang telah dia laksanakan untuk rakyat. Lalu di siang hari, ternyata di siang hari juga dia hampir tak punya waktu untuk tidur, karena sibuk dengan urusan rakyat. Ketika ditanya, di siang hari aku tidak tidur karena aku takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang ada di Madinah. Bahkan salah satu kekhawatirannya, ketika ada unta yang jalan di kota Madinah itu terpeleset karena jalannya rusak. Lalu di tengah-tengah masyarakat kita, bukan sekedar rusak jalan, tak layak pakai kadang-kadang. Bukan saja terpeleset, jatuh dan terjadi kecelakaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan saja pada ibadah sholatnya, tapi pada ibadah seperti zikir dan doa menjadi kekuatan mereka memimpin umat. Bapak Ibu, ketika menjadi pemimpin semakin banyak zikirnya. Kenapa? Karena dia mesti punya kekuatan. Bahkan disebutkan bahwa di antara karakter
karakter seorang pemimpin itu qawiyun amin, kuat dan juga amin, terpercaya. Kalau tak kuat lalu memimpin, bukan saja tidak sanggup, tapi dia dikendalikan oleh orang. Jangan heran ada orang yang jadi pemimpin, tapi kebijakan-kebijakan yang keluar adalah kendali dari orang lain. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Dari mana sumber kekuatan? Di antara sumber kekuatan seorang pemimpin lahir dari rohaniyahnya. Dengan apa itu dicapai? Dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Salat malamnya, zikir dan doanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kuat, amanah. Orang yang tidak amanah, Bapak dan Ibu, bukan saja tidak ideal untuk jadi pemimpin, bahkan tidak pantas. Kenapa? Karena orang yang tidak amanah berarti ada sifat munafik dalam dirinya. Bukankah kita sama maklum bahwa di antara tanda orang munafik yang disebutkan oleh Rasul, idza haddatsa, kalau berbicara kadzib, dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, janji diingkari. Apalagi pada saat-saat akan diangkat atau pada waktu mencalonkan, mudah mengobrol janji, tapi berat untuk menepati, akhirnya terjadilah ingkar janji. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanah, dipercaya, diberi satu jabatan, diberikan kedudukan, lalu berkhianat. Bukankah ini di antara sifat-sifat orang munafik? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan 3 saja. Kuat, amin. Yang ketiga, adil. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adil yang kita maksud di sini berlaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, berlaku seimbang. Sedangkan adil dalam arti adalah, jadi begini, ada syarat sah seseorang jadi pemimpin. Salah satunya al-adlu. Adil. Adil dalam arti tidak berbuat dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Kalau ini syarat sah. Kalau ada orang mau jadi pemimpin, mencalonkan diri jadi pemimpin, tapi melakukan dosa besar, suka mabuk, suka judi, atau main perempuan, atau tak solat-solat, itu tidak sah untuk diangkat jadi pemimpin, karena syarat adalah tidak terpenuhi. Apa lawan adil di sini? Lawan adil di sini adalah fasik. Jadi orang fasik tidak memenuhi syarat jadi pemimpin. Siapa orang fasik? Sederhananya dalam bahasa kita, orang yang tak sholat. Nah, kemudian pemimpin yang ideal adil. Dalam arti apa? Dia berlaku seimbang, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa? Lawannya jur.
Jair, yaitu zalim. Pemimpin adil lawannya zalim. Kalau yang tadi syarat adil lawannya fasik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang seperti inilah yang dirindukan, didambakan oleh umat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji pemimpin yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini salah satu dari orang yang nanti di hari kemudian mendapatkan perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita dikumpulkan di mahsyar, kepanasan luar biasa, tapi ada orang-orang yang tidak merasa panas sama sekali karena dia dipayungi, dinaungi oleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Urutan pertama disebutkan oleh Rasul siapa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yaumal qiyamah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Kalau dia bisa adil, kalau tidak, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa lahu ghash harramahullahu alaihil jannah. Orang yang diangkat jadi pemimpin, memimpin rakyat, dia mati dalam keadaan tidak berlaku adil, curang dan sebagainya sejenisnya, maka Allah haramkan surga atasnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Tapi perlu diingat, pemimpin yang adil akan lahir dari rakyat-rakyat yang bersikap adil. Jangan berharap Allah akan utus pemimpin yang adil kalau rakyat dan masyarakat banyak zalim.